Selamat datang di tutorial pelaporan SP tahunan badan menggunakan Kortek. Saat ini, Kortek tersedia dalam dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Pada video ini, kita akan membahas satu alur pembuatan SPD tahunan PPh Badan dalam menu Kortek berbahasa Indonesia. Sebagai perhatian, informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem. Tutorial ini tepat jika Anda merupakan wajib pajak badan dengan bidang usaha jasa yang atas penghasilannya dikenakan PPh final dan atau non-final. Pada contoh kali ini akan dijelaskan tutorial pengisian SPD tahunan badan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan pengadaan barang. Berikut merupakan 4 tahapan mudah dalam melaporkan SPD tahunan PPh badan. Pertama, siapkan dokumen pendukung seperti laporan laba rugi, neraca perusahaan, serta penyusutan dan amortisasi fiskal. Yang kedua, masuk ke akun Kortek menggunakan akun PIC. Yang ketiga, buat SPT dan isi SPT tahunan. Yang keempat, klik bayar dan lapor. Tahapan pertama, persiapan dokumen. Pada tahapan pertama ini, silakan kawan pajak mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk melaporkan SPD tahunan badan, seperti laporan laba rugi, neraca, bukti pemotongan atau pemungutan PPh dari lawan transaksi, dan atau dokumen lainnya. Tahapan kedua, login dan buat SPT. Untuk login ke aplikasi Kortek, silakan kawan pajak kunjungi laman kortekdjp.pajak.go.id. Kemudian isikan NPWP 16 digit orang pribadi yang merupakan penanggung jawab atau wakil atau kuasa wajib pajak yang telah ditunjuk dari perusahaan Anda. Lanjutkan dengan menuliskan kata sandi dan kode keamanan, lalu klik login. Setelah berhasil login, silakan klik kolom ikhtisar akun wajib pajak dan klik menu drop-down untuk melakukan impersonate ke akun wajib pajak badan. Apabila sudah muncul informasi ini di bagian atas, maka berarti proses impersonate ke akun wajib pajak badan telah berhasil. Dan saat ini kawan pajak telah berperan sebagai wajib pajak badan yang diwakili. Tahapan ketiga, pengisian formulir Indo SPT. Klik surat pemberitahuan, lalu klik submenu surat pemberitahuan. Pada bagian konsep SPT, silakan klik buat konsep SPT. Klik PPh badan, lalu pada periode pelaporan SPT, klik SPT tahunan. Lalu masukkan periode dan tahun pajak yang ingin dilaporkan. Klik lanjut, lalu pada model SPT, silakan klik normal. Pada konsep SPT akan terbentuk SPT PPh badan. Klik ikon pensil untuk membuka SPT. Pada pengisian SPD tahunan badan di Kortek, kawan pajak akan mulai mengisi dari induk SPT, lalu dilanjutkan dengan lampiran-lampiran sesuai dengan kondisi dan proses bisnis usaha. Pada SPT induk akan terdapat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan usaha yang dilakukan. Wajib pajak menjawab ya atau tidak sesuai dengan kondisi usaha wajib pajak. Pilihan ini akan berkaitan langsung dengan jumlah lampiran yang harus diisi oleh wajib pajak. Nama lampiran yang harus diisi dapat dilihat secara langsung pada masing-masing pertanyaan atau pada bagian atas lampiran induk. Pada awal pengisian, silakan kawan pajak klik metode pembukuan yang digunakan. Pada sektor usaha, silakan memilih jasa dan klik apakah laporan keuangan usaha kawan pajak diaudit atau tidak oleh akuntan publik. Jika ya, maka silakan isikan opini auditor dan NPWP 16 digit dari kantor akuntan publik tersebut. Sistem secara otomatis akan menampilkan nama dari kantor akuntan publik yang terdaftar. Jika tidak, maka silakan lanjutkan pengisian ke bagian berikutnya. Pada bagian C, silakan klik ya apabila usaha kawan pajak memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak. Pada contoh kali ini, karena wajib pajak merupakan pengusaha kontraktor yang usahanya dikenakan PPh final dan tidak menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, maka silakan klik ya pada nomor 2 dan klik tidak pada pernyataan nomor 1 dan 3. Selanjutnya, pada bagian D, kawan pajak diminta untuk mengisi pernyataan atas perhitungan PPh. Pada bagian D angka 5,
klik ya jika kawan pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto dan akan tampil notifikasi untuk mengisi lampiran 13A. Jika tidak memiliki fasilitas, silakan klik tidak. Selanjutnya, pada bagian D nomor 6, isi ya jika kawan pajak memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu, dan akan tampil notifikasi untuk mengisi lampiran 13B tabel A dan B. Jika tidak memiliki fasilitas, silakan klik tidak. Selanjutnya, pada bagian D angka 8, isi ya jika kawan pajak terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan dan akan tampil notifikasi yang mengisi lampiran 7. Jika tidak memiliki kerugian fiskal yang akan dikompensasikan, silakan klik tidak. Selanjutnya, pada bagian D angka 10, isi ya jika kawan pajak memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Akan tampil notifikasi untuk mengisi lampiran 13B, tabel C dan D. Jika tidak memiliki fasilitas, silahkan klik tidak. Selanjutnya, pada bagian D angka 11, silakan kawan pajak memilih tarif pajak yang digunakan dengan mengklik drop-down pada kolom PPh terutang. Jika kawan pajak memiliki penghasilan di atas 50 miliar setahun, silakan pilih tarif ketentuan umum pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh. Namun, jika kawan pajak memiliki penghasilan bruto di bawah 50 miliar setahun, silakan pilih tarif fasilitas pasal 31E ayat 1 Undang-Undang PPh dan akan terdapat informasi untuk mengisi lampiran 8. Pada contoh kali ini, kita akan memilih menggunakan tarif fasilitas pasal 31E ayat 1. Selanjutnya, pada bagian E, kawan pajak diminta untuk mengisi pernyataan atas pengurangan PPh terutang. Pada bagian E angka 15, jika ada, silakan kawan pajak menuliskan jumlah pokok pajak atas pembayaran surat tagihan pajak yang terutang. Pada bagian E angka 16, isi ya jika kawan pajak memiliki fasilitas pengurangan PPh badan dan akan tampil notifikasi untuk mengisi lampiran 13C. Jika tidak memiliki fasilitas, silakan pilih tidak. Selanjutnya, pada bagian F, kawan pajak diminta untuk mengisi pernyataan PPh kurang atau lebih bayar. Pada bagian F angka 17B, isi ya jika kawan pajak memiliki surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran. Jika tidak memiliki, silakan pilih tidak. Pada bagian F angka 18A, nilainya akan terisi secara otomatis jika SPT tahunan wajib pajak dilakukan pembetulan. Pada bagian 19A, apabila SPT tahunan badan yang akan diisi bernilai lebih bayar, maka atas kelebihannya dapat dikembalikan ke kawan pajak dengan dua metode, melalui pemeriksaan atau pengembalian pendahuluan. Silakan pilih salah satunya jika kondisi lebih bayar terpenuhi. Silakan pilih juga rekening pengembalian yang terdaftar di akun kontak kawan pajak pada bagian 19B. Selanjutnya, pada bagian G, kawan pajak diminta untuk mengisi pernyataan perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Apabila wajib pajak bukan merupakan wajib pajak tertentu seperti bank, wajib pajak masuk bursa, atau BUMN yang wajib menyampaikan laporan penghitungan angsuran PPh pasal 25, maka wajib pajak memilih tidak. Pengisian dilanjutkan ke bagian H. Kawan pajak diminta untuk mengisi pernyataan transaksi. Wajib pajak menjawab ya atau tidak sesuai dengan kondisi usaha wajib pajak. Jika memilih ya, maka kawan pajak akan mengisi beberapa lampiran tambahan yang diperlukan. Lampiran tersebut dapat dilihat pada bagian atas SPT Induk. Selanjutnya,
Pada bagian I, kawan pajak diminta untuk mengisi lampiran lainnya. Silakan kawan pajak melampirkan laporan keuangan atau laporan keuangan yang telah diaudit pada bagian I huruf A1 dengan klik pilih, kemudian pilih file laporan keuangan dalam bentuk file PDF. Kemudian pilih open dan dilanjutkan dengan klik unggah. File yang berhasil terunggah akan terlampir pada SPT. Lanjutkan pengisian pada pernyataan lainnya dan kawan pajak dapat mengupload dokumen keuangan lainnya yang diwajibkan dalam SPT tahunan. Tahapan keempat, pengisian lampiran SPT tahunan PPH. Gulir ke bagian paling atas untuk melihat lampiran yang harus diisi. Pengisian lampiran dilaksanakan berdasarkan urutan lampiran yang ditampilkan sistem pada halaman induk. Dalam tutorial ini, urutan lampiran adalah L1D, L4, L8, L3, L6, L9, dan lampiran L2 dan L11B. Pada lampiran L1D, kita akan mengisikan data laporan keuangan berupa 1. Laporan laba rugi dan 2. Laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan laba rugi. Pada bagian ini, kawan pajak akan mengisi akun-akun pendapatan dan beban dengan nilai yang sesuai pada laporan keuangan perusahaan atau biasa disebut dengan nilai komersial. Untuk mendapatkan nilai penghasilan dan beban secara fiskal, kawan pajak perlu melakukan koreksi positif maupun negatif terhadap masing-masing akun pendapatan maupun beban. Untuk lebih jelasnya, kawan pajak dapat merujuk pada ketentuan yang ada pada lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 11 Tahun 2025. Silakan mulai pengisian dengan mengklik ikon pensil pada akun pendapatan jasa. Pada kolom ini terdapat beberapa kolom yang harus diisi, seperti pada kolom nilai komersial, isikan nilai yang tertera pada laporan keuangan usaha wajib pajak. Pada kolom non-objek pajak, silakan isi jika terdapat penghasilan yang termasuk dalam kategori non-objek pajak. Kawan pajak dapat melihat daftar penghasilan yang dimaksud pada lampiran L4 bagian B. Pada kolom final, silakan isi jika terdapat penghasilan yang dikenakan PPh final. Kawan pajak dapat melihat daftar penghasilan yang dimaksud pada lampiran L4 bagian A. Pada kolom koreksi fiskal positif dan negatif, silakan masukkan penyesuaian fiskal sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Pada kolom kode koreksi fiskal, silakan pilih satu atau beberapa kode koreksi yang sesuai dengan koreksi yang telah dilakukan. Lanjutkan pengisian ke kolom beban operasional. Klik ikon pensil untuk menambahkan data. Pada bagian nilai komersial, silakan isikan nilai komersial beban sesuai dengan laporan keuangan kawan pajak. Lakukan juga koreksi fiskal sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya. Jika semua sudah sesuai, kawan pajak dapat melanjutkan pengisian ke bagian B, yaitu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan. Pada bagian ini, kawan pajak mengisi akun-akun yang ada dengan nilai yang ada pada laporan keuangan neraca komersial kegiatan usaha. Apabila akun neraca yang ada pada Kortek tidak ada pada laporan keuangan kegiatan usaha, maka kawan pajak cukup mengisi akun tersebut dengan angka 0. Namun, apabila akun neraca yang ada pada laporan milik kawan pajak tidak ada pada Kortek, maka silakan isikan nilai tersebut pada akun sejenis atau akun lainnya. Pada lampiran L4, isikan data penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang bukan objek pajak. Pengisian pada bagian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran L1D. Silakan masukkan semua penghasilan final pada bagian A dan non-objek pajak pada bagian B, yang sebelumnya telah di-input pada laporan keuangan. Pada contoh ini,
Karena wajib pajak mendapatkan penghasilan dari usaha jasa konstruksi serta penghasilan final lainnya berupa jasa giro dan bunga deposito, maka kita akan memasukkan data tersebut pada bagian A. Isikan data yang diminta secara benar dan lengkap. Pada lampiran L8, silakan masukkan data-data yang menjadi dasar penghitungan PPh pasal 31E. Pada contoh kali ini, kita akan memasukkan omset yang berasal dari penghasilan non-final, yaitu pengadaan barang ke kolom jumlah peredaran bruto. Sistem akan menghitung secara otomatis jumlah PPh yang terutang. Pada lampiran L3, silakan isikan data pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak lain. Apabila terdapat penghasilan dari luar negeri yang diterima, maka silakan isikan detailnya pada bagian A. Pada contoh kali ini, wajib pajak hanya melakukan kegiatan di dalam negeri dengan melakukan pengadaan barang ke instansi pemerintah. Maka terdapat bukti pemungutan unifikasi PPh pasal 22 yang bisa menjadi kredit pajak. Klik tambah pada bagian B dan isikan data-data bukti pemungutan yang diterima. Pada lampiran L6, silakan diisi apabila kawan pajak merupakan wajib pajak yang diharuskan membuat laporan keuangan secara berkala. Masukkan data-data yang diminta secara benar dan lengkap. Pada lampiran L9, masukkan data penyusutan dan amortisasi fiskal atas aset perusahaan kawan pajak. Pengisian pada lampiran ini berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023. Isikan data sesuai dengan laporan penyusutan yang ada pada kegiatan usaha kawan pajak. Pada lampiran L2, masukkan data pemegang saham dan pemilik modal yang tercatat dalam akta pendirian dan atau akta perubahan perusahaan. Lampiran L2 tabel A, daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen atau pembagian laba yang dibagikan serta daftar susunan pengurus dan komisaris akan terisi otomatis berdasarkan data pihak terkait pada Kortek yang termasuk dalam jenis pendiri dan pengurus. Data nilai modal di-store dan dividen dapat disesuaikan. Lampiran L2 tabel B, daftar penyertaan modal, utang, dan atau piutang pada perusahaan afiliasi. Hanya dapat diedit apabila wajib pajak mengisi halaman info bagian H angka 21C dan atau 21D. Pada contoh kali ini tidak perlu dilakukan pengisian. Terakhir, lampiran yang diisi adalah lampiran L11B. Pada bagian ini, kawan pajak akan melakukan penghitungan biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan. Secara sistem akan terisi otomatis sesuai penghitungan EBITDA. Nilai yang ditampilkan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan laporan keuangan kawan pajak. Pengisian lampiran L11B dapat didukung dengan penghitungan Debt to Equity Ratio atau DER dan penghitungan biaya pinjaman. Jika semua lampiran telah diisi, silakan kembali ke lampiran induk. Pada bagian F17C akan terlihat nilai dari PPh terutang yang masih harus dibayar. Jika semuanya telah sesuai, gulir ke bawah. Pada bagian IA1, silakan unggah laporan keuangan yang telah disiapkan sebelumnya dalam bentuk PDF. Tambahkan laporan keuangan yang akan diupload, klik unggah untuk menyelesaikan proses upload dokumen. Gulir ke bawah untuk melihat lampiran lainnya. Jika wajib pajak badan memiliki laporan finansial lainnya yang dimintakan pada lampiran tersebut, silakan lakukan proses upload seperti langkah sebelumnya. Jika tidak ada, maka lanjutkan gulir ke bagian paling bawah. Pada bagian J, silakan centang pernyataan, masukkan jabatan atau posisi PIC atau perwakilan dari wajib pajak badan. Pastikan semua data telah sesuai, lalu klik bayar dan lapor. Akan muncul notifikasi sebagai berikut. Kawan pajak dapat menutup notifikasi tersebut untuk melanjutkan pelaporan.
Pada bagian ini, apabila SPT tahunan yang akan disampaikan terkait dengan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan dan telah mendapatkan izin, maka kawan pajak dapat menggunakan saldo pembayaran yang belum digunakan pada akun 416118.200. Untuk memilihnya, klik tombol Ya. Namun jika tidak terkait perpanjangan, pilih Tidak. Selanjutnya, sistem akan memberikan notifikasi apakah wajib pajak ingin melunasi pajak yang terutang menggunakan deposit pajak atau melalui pembuatan kode billing. Silakan pilih salah satu metode pembayaran. Pilihan deposit pajak akan muncul jika saldo deposit tersedia senilai minimal sesuai pajak kurang bayar terutang. Apabila kawan pajak tidak mempunyai saldo deposit atau saldo deposit kurang dari pajak terutang, maka sistem hanya akan memunculkan pilihan generate kode billing. Kemudian tanda tangani SPT kawan pajak dengan memilih penyedia tanda tangan dan masukkan passphrase kawan pajak. Lalu klik konfirmasi tanda tangan. Apabila kawan pajak melakukan pembayaran menggunakan deposit, SPT akan otomatis terlapor. Apabila kawan pajak melakukan pembayaran dengan kode billing, status SPT menjadi menunggu pembayaran. Silakan lakukan pembayaran dan setelah dilunasi, status SPT akan otomatis berubah menjadi dilaporkan. Apabila SPT kawan pajak berstatus nihil atau lebih bayar, kawan pajak dapat langsung submit SPT dan status SPT otomatis menjadi dilaporkan. Selamat! Anda telah melaporkan SPT tahunan badan melalui Kortek. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan mengunjungi www.pajak.go.id atau menghubungi Kring Pajak 1500200. Subscribe Ditjen Pajak RI untuk video tutorial lainnya. Pajak tunggu, Indonesia tangguh.